Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Fernande Hoyo. Saya dari kelas MJ 601 dengan NIM 210201 070109 dengan mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Prof. Dr. Ruswiati Surya Saputra SEMS. Di saat ini saya akan mempresentasikan UAS saya dengan judul di mana kita menganalisis 3 perusahaan di Indonesia yang dia memiliki tingkat produksi, dan juga kita memilih salah satu dari analisis hubungan positif atau hubungan negatif. Jadi kita memiliki satu antara hubungan positif atau hubungan negatif, di mana di saat ini saya mengambil 3 perusahaan terbesar di Indonesia, di mana yaitu yang pertama PT SWPI, yang kedua PT IWIP, dan yang terakhir PT IMIP. Di mana yang pertama dapat kita lihat terdapat perusahaan yang pertama yaitu PT SWPI atau Sinar Wijaya Plywood Industri, di mana company overview PT Tersada Wijaya Sentosa memulai bisnis besi dan baja pada tahun 1997 dengan nama perusahaan UD Baja Persada. Sinar Baruwijaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri pertambangan batu bara. Kami telah mendapatkan persetujuan untuk memperluas area operasi penambangan industri, sektor industri Wika, memproduksi beton percetakan, industri konstruksi, dan kendaraan bermotor listrik, dan produksi aspal. Jadi untuk antara hal negatif dan hal positif yang saya ambil itu dalam hal negatif, di mana hal negatif yaitu mempengaruhi pembuangan limbah cairan PT Sinar Wijaya Plywood Industri. Dampak positif aktivitas PT SWPI, tersedianya lapangan kerja dan bermunculannya potensi usaha baru, dan juga terdapat dampak negatif di mana aktivitas PT SWPI adalah menurunnya kualitas air, di mana dengan adanya pembuangan limbah sembarangan terdapat pencemaran air sehingga menyebabkan penyakit dan juga pencemaran air di mana-mana. Yang berikut perusahaan yang kedua yang saya ambil yaitu PT IWIP, di mana Indonesia Wedaba Industri Park, di mana PT IWIP ini diklaim bakal menjadi kawasan industri terpadu pertama di Indonesia yang mengolah sumber daya mineral dari mulut tambang menjadi produksi berupa besi baja dan baterai dan kendaraan listrik. Sementara kategori usia yang dapat melamar di PT tersebut inisialnya yaitu 24 tahun sampai 45 tahun, dan penempatan di Said Al-Mahira. PT IWIP juga memberikan sejumlah fase karyawan, diantaranya mes, tempat tinggal. Maka ketika kita mendaftar di perusahaan tersebut, kita juga dapat memilih mau tinggal sendiri atau tinggal di mes yang telah tersedia di lokasi pekerjaan, dan juga tersedia makanan yang berada di lokasi pekerjaan tersebut, di mana Indonesia Wedaba Industri Park atau IWIP merupakan kawasan industri terpadu untuk pengelolaan logam berat yang berlokasi di Desa Lelilev, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Jadi hal negatif yang dapat saya ambil dari PT tersebut yaitu PT Weda ini atau PT Indonesia Wedaba Industri Park atau IWIP ini merayakan 5 tahun beroperasi di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Ekspansi wilayah yang dilakukan oleh PT IWIP ini telah mengubah kondisi desa-desa dan lingkungan di sekitar, termasuk kualitas air sungai dan juga air laut. Jadi yang dimaksud dari hal negatifnya yaitu kondisi desa-desa yang tadinya jalannya bagus, tidak ada becek di mana-mana, dan juga lingkungannya banyak pepohonan yang tadinya belum ada perusahaan toh. Jadi ketika sudah ada perusahaan, maka yang tadinya jalannya bagus menjadi becek dan juga lingkungan menjadi tercemar. Jadi banyak sungai juga di desa
yang berada di sekitar tambang bahkan telah terhenti alirannya menuju laut. Baru-baru ini Sungai Sagea dan banyak mata air Bokimaruru di desa Sagea tercemar akibat material tanah dan aktivitas penambangan pada akhir bulan Juli kemarin. Dan yang ketiga, PT yang saya ambil yaitu PT IMIP atau Indonesia Morowali Industri Park, di mana PT IMIP ini atau Indonesia Morowali Industri Park mengelola kawasan industri berbasis nikel dengan rantai industri terpanjang di dunia yang memiliki produksi utama berupa nikel, satin, steel, dan carbon steel industri. Penduduknya terentang dari coal power plant, pabrik mangan, silikon, krom, kapur, koks, dan lain-lain sebagainya. Jadi selama ini masih banyak yang salah memahami IMIP bukan perusahaan tambang, ungkap Direktur Profesional PT IMIP Irzan Wijaya dalam acara FGD bersama sejumlah perwakilan media di Tingsan Wisma IMIP Kamis tahun 2024 tanggal 7 bulan 3 kemarin. Jadi untuk PT IMIP sendiri, hal negatif yang saya ambil yaitu tanggal 7 April 2024 hari Minggu pukul 6.30 di kawasan IMIP Desa Labota terjadi insiden tabrak antara mobil Grand Max mengangkut pekerja kontraktor PT Anggi dengan mobil trailer milik PT Dexistel Indonesia atau DS. Insiden tersebut mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan 10 orang pekerja kontraktor PT Anggi menjadi korban, 6 orang luka berat dan 4 orang luka ringan. 6 orang luka berat dirujuk ke RS Bungku dan 4 orang luka ringan dan dirawat di klinik IMIP karena adanya aktivitas jalan yang kurang luas dan kendaraan yang sangat padat sehingga mengakibatkan kecelakaan tersebut terjadi. Demikianlah presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.